Bahkan, ia juga sempat mengancam Bung Besar untuk berhenti menjadi seorang jenderal jika melarangnya turun dalam medan pertempuran. Hai historian, pasti kalian sudah tidak asing lagi kan jika mendengar nama Jenderal Sudirman. Sebagai sosok yang sangat disegani dan juga dihormati sepanjang sejarah di Indonesia, tentu membuat namanya begitu dikenal luas sebagai sosok yang sangat tangguh dan juga menginspirasi. Dan berkat perjuangan beliau yang tanpa pamrih dalam menjaga kedaulatan di Indonesia, meskipun dalam keadaan sakit parah, beliau tetap bersikeras untuk ikut turut andil dalam mempertahankan kedaulatan NKRI yang terus-menerus digempur oleh Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Oleh sebab itu, siapkan dulu alat tulis kalian karena kita akan segera menuju ke pembahasannya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dulu ya, dan nyalakan juga loncengnya, karena akan ada banyak informasi menarik dan bermanfaat seputar edukasi dan tutorial lainnya. Yang pertama, sejarah awal kehidupan, keluarga, pendidikan dari Jenderal Sudirman. Jika kalian ingin mengenal seseorang lebih dekat, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu latar belakang dari sosok tersebut. Begitu pula dengan Jenderal Sudirman. Beliau lahir di Bodas Karangjati, Purbalingga, Jawa Timur pada tanggal 24 Januari tahun 1916. Ayahnya yang bernama Karsid Kartawijaya merupakan pekerja di pabrik gula Kalibagor, Banyumas, sedangkan ibunya bernama Siem. Namun sudah sejak kecil, beliau tidak diasuh oleh orang tua kandungnya, melainkan diadopsi oleh pamannya yaitu Raden Cokro Sunaryo, yang merupakan seorang camat. Sehingga Sudirman kecil ini bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Hal ini terlihat dari jenjang pendidikan beliau yang dimulai dari HIS atau Holland Indisch School, setingkat sekolah dasar dengan bahasa pengantar menggunakan bahasa Belanda di wilayah Purworejo pada usia yang ke-7 tahun. Dan kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke taman siswa setelah kurang lebih 7 tahun berada di HIS. Namun karena taman siswa dianggap ilegal oleh pemerintah kolonial Belanda, sehingga sekolah ini pun ditutup dan ia pun pindah ke sekolah Wirotomo. Sudirman sudah dikenal sebagai seorang yang taat dalam beribadah dan juga dalam mempelajari agama Islam. Bahkan ia mendapatkan julukan haji oleh teman-temannya karena seringnya ia berceramah. Namun ketika Jenderal Sudirman berusia 18 tahun, sayangnya pamannya meninggal dunia. Hal inilah yang membuat keluarganya pun akhirnya jatuh miskin. Namun, beruntungnya Jenderal Sudirman masih bisa tetap bersekolah tanpa harus membayar sepeser pun. Kemudian, setelah remaja, Jenderal Sudirman ini pun mulai aktif dalam berorganisasi. Karena sejak kecil ia memang sudah pandai dalam berbicara dan juga berorasi, sehingga ia pun dipercaya untuk mendirikan Hizbul Wathan milik Muhammadiyah di wilayah Cilacap. Di sana beliau sangat disegani dan juga dihormati sebagai sosok seorang pemimpin. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Quick School, yaitu sekolah bagi calon guru Muhammadiyah. Namun sayangnya karena keterbatasan biaya, membuat beliau harus berhenti dan kembali ke Cilacap untuk memilih mengajar di sekolah dasar Muhammadiyah. Disinilah kemudian Sudirman menemukan jodohnya yaitu Alfia, dan kemudian mereka pun memutuskan untuk menikah. Dan selama menikah, mereka dikaruniai oleh 3 orang putra dan juga 4 orang putri. Mereka adalah Ahmad Tidarwono, Muhammad Teguh Bambang Cahyadi, Taufik Effendi, serta 4 orang putrinya yaitu Didi Praptiastuti, Didi Sutyati, Didi Pujiati, dan juga Titi Wahyuti Satyaningrum. Pada awalnya, mereka sempat tinggal di rumah mertuanya, yang merupakan seorang pengusaha batik yang cukup mapan bernama Sosro Atmojo. Namun, karena tidak ingin merepotkan mertuanya, beliau kemudian menabung agar bisa segera membangun rumah sendiri. Bahkan, beliau pun akhirnya memutuskan untuk pindah ke Cilacap untuk kembali mengajar di sana. Kemudian yang kedua, awal karirnya sebagai guru. Setelah kembali ke Cilacap, Sudirman memutuskan untuk mengajar kembali di Muhammadiyah. Dan berkat ketekunannya tersebut, membuat beliau disegani dan juga dihormati di lingkungannya. Bahkan, karena ketekunan dan juga keteladanannya tersebut, beliau diangkat sebagai kepala sekolah di sana. Dan meskipun ia tidak memiliki sertifikat ataupun ijazah sebagai seorang guru untuk mengajar di Muhammadiyah,
Bahkan di sela-sela kesibukannya menjadi guru, ia juga aktif di berbagai organisasi pemuda Muhammadiyah kala itu. Namun ketika memasuki tahun 1942, yaitu tepat ketika Jepang mulai datang ke Indonesia, kegiatan belajar mengajar pun dibatasi, bahkan sangat dilarang. Karena tempat-tempat tersebut diubah menjadi basis ataupun pos militer bagi tentara Jepang. Namun, karena keahliannya dalam berorasi dan juga bernegosiasi, membuat Sudirman masih bisa tetap mengajar, namun dalam keadaan yang sangat terbatas. Kemudian yang ketiga, masa penjajahan Jepang dan karirnya di dunia militer dimulai. Masa awal karir Sudirman di dunia militer dimulai ketika memasuki tahun 1944. Pada saat itu, Sudirman dipercaya untuk menjadi ketua dari kepresidenan yang dibentuk oleh Jepang. Di tahun tersebut pula beliau juga bergabung bersama Peta atau Pembela Tanah Air di wilayah Bogor dan dilatih di sana. Kemudian, setelah menyelesaikan pendidikannya, ia kemudian dipercaya sebagai Komando Batalion Kroya karena kemampuan dan juga kecakapannya dalam memimpin. Yang keempat, perjuangan pasca kemerdekaan Indonesia. Setelah berhasil menjadi Komando Kroya, beliau sempat bertemu dengan Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Dan ia diberi tugas untuk mengawasi tentara Jepang yang berada di wilayah Banyumas untuk menyerahkan diri akibat kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua. Saat itu ia berada dalam divisi Badan Keamanan Rakyat atau BKR dan diganti menjadi divisi 5 oleh Urip Sumarjo. Dan ia pun diangkat menjadi Panglima Divisi ke-5 dengan pangkat kolonel setelah terbentuknya TKR atau Tentara Keamanan Rakyat yang nantinya menjadi cikal bakal dari TNI yang kita kenal saat ini. Dari sinilah kemudian Jenderal Sudirman semakin dikenal dan juga disegani. Hal ini terbukti ketika konferensi TKR pada tanggal 2 November tahun 1945, Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar TKR atau Panglima Perang Angkatan Perang Republik Indonesia, dan di saat masa pengangkatannya tersebut, beliau memerintahkan pasukannya untuk menyerang pasukan sekutu yaitu Belanda dan juga Inggris di wilayah Ambarawa, yang saat itu sudah menguasai wilayah tersebut dan berhasil memukul mundur pasukan sekutu di wilayah tersebut. Atas prestasinya tersebut, kemudian pada tanggal 18 Desember tahun 1945, secara resmi Sudirman dilantik menjadi jenderal oleh Presiden Soekarno. Kemudian TKR ini berubah menjadi TNI, sehingga membuat Jenderal Sudirman kembali dilantik menjadi Panglima Besar TNI di Gedung Agung Yogyakarta pada 28 Juni tahun 1947. Dan dalam perjalanannya di dunia militer, Jenderal Sudirman telah mengikuti serangkaian diplomasi yang telah dilakukan oleh pihak Indonesia dan juga Belanda yang terus berusaha untuk menguasai Indonesia. Salah satunya seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, hingga Perjanjian Romroyen. Tak hanya itu saja, beliau pun turut andil dalam mengatasi kekacauan yang disebabkan oleh pemberontakan yang dilakukan oleh PKI di wilayah Madiun pada tahun 1948. Namun, memasuki tahun-tahun tersebut, kondisi dari kesehatan Jenderal Sudirman ini semakin menurun, hingga ia terpaksa harus dirawat di rumah sakit karena penyakitnya tersebut. Terlebih ia juga mengalami konflik dengan Presiden Soekarno karena tidak ingin disuruh untuk beristirahat karena ia menderita penyakit tuberkulosis yang cukup mengkhawatirkan. Namun ia lebih memilih untuk tetap berjuang bersama rakyat dan mempertahankan kedaulatan Indonesia. Bahkan ia juga sempat mengancam Bung Besar untuk berhenti menjadi seorang jenderal jika melarangnya turun dalam medan pertempuran. Yang kala itu sedang terjadi agresi militer Belanda kedua yang dimulai pada tanggal 19 Desember tahun 1948. Bahkan pada saat itu Belanda berhasil menguasai wilayah Yogyakarta dan berhasil menangkap para petinggi negara kala itu. Jenderal Sudirman yang mengetahui hal tersebut kemudian terpaksa meninggalkan wilayah Jogja untuk sementara waktu atas usulan dari Dr. Sumondo yang merupakan dokter pribadi dari Jenderal Sudirman. Sehingga ia pun memutuskan untuk bergerak ke arah selatan bersama dengan para pengikut setianya. Ia memutuskan untuk melawan Belanda dengan cara bergerilya selama kurang lebih 7 bulan dan melewati berbagai wilayah di Pulau Jawa. Perjalanan beliau ini dimulai dari wilayah Kretek, kemudian bergerak ke arah Parangtritis hingga ke Imogiri. Namun karena keadaan yang semakin memburuk membuat ia terpaksa ditandu. Namun meskipun dalam keadaan seperti itu, ia terus ingin tetap berjuang melawan pihak Belanda dan terus bergerak ke arah Gunung Kidul menggunakan dokar, dan di sana ia berhenti sejenak di wilayah Wonogiri. Namun karena pihak Belanda mengetahui hal tersebut, pihak Belanda pun langsung melakukan serangan, sehingga ia terpaksa melarikan diri ke wilayah Ponorogo, Jawa Timur. Dan selama masa gerilyanya tersebut, Jenderal Sudirman menggunakan nama samaran yaitu Bapak Gede Abdullah Lelono Putra yang biasa dipanggil Pak D untuk mengelabui pihak Belanda.
Ia dan rombongannya terus bergerak ke wilayah Sukarame dan dilanjutkan hingga ke wilayah Karangnongko dan lereng Gunung Wilis. Kemudian, peran Jenderal Sudirman ini bisa dirasakan ketika ia terus merencanakan serangan umum pada 1 Maret 1949. Karena ia terus berkomunikasi dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 agar bisa melakukan serangan balasan kepada pihak sekutu. Ia pun kemudian berkoordinasi dengan Letkol Soeharto dan sepakat untuk melakukan serangan pada tanggal 1 Maret tahun 1949 di seluruh wilayah Yogyakarta, dan hal ini pun berhasil sehingga pihak Indonesia pun kembali menduduki wilayah Yogyakarta dari pihak Belanda. Dan berkat serangan inilah yang membuat kecaman terhadap pihak Belanda di dunia internasional, hingga muncullah perjanjian Romroyen dan juga KMB atau Konferensi Meja Bundar. Dan berkat hal tersebut kemudian Belanda pun menyerah dan mengakui kedaulatan NKRI pada 27 Desember tahun 1949. Namun, Jenderal Sudirman masih belum sepenuhnya mempercayai hal tersebut, sehingga ia pun belum kembali ke Yogyakarta dari persembunyiannya di wilayah Sobo dekat dengan Gunung Lawu. Hal ini kemudian berubah ketika Presiden Soekarno memanggilnya bahwa perang telah usai dan Indonesia sudah sepenuhnya merdeka, sehingga barulah ia kembali ke Yogyakarta dan bertemu Presiden Soekarno dan juga Muhammad Hatta di Gedung Agung Yogyakarta. Kemudian yang kelima, pasca perang dan wafatnya Jenderal Sudirman. Setelah berada di Yogyakarta dan berhasil membawa Indonesia untuk tetap mempertahankan kemerdekaannya, Jenderal Sudirman kembali sakit, bahkan kondisinya semakin memburuk, dan sempat dibawa ke rumah sakit yang ada di Magelang. Namun tetap tidak juga membawa perubahan, sehingga setelah kurang lebih sebulan setelah Belanda mengakui kedaulatan NKRI, beliau akhirnya wafat pada pukul 18.30 tanggal 29 Januari tahun 1950 di Magelang. Hal ini bahkan disiarkan khusus melalui siaran RRI atau Radio Republik Indonesia kala itu. Hal inilah yang membuat sedih rakyat Indonesia, sehingga ketika ia akan dimakamkan, membuat ribuan rakyat datang untuk mengantarkan beliau ke tempat peristirahatan terakhirnya. Beliau kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki di daerah Yogyakarta. Dan berkat perjuangan beliau ini akhirnya ia mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 10 Desember tahun 1964 dan mendapatkan gelar Jenderal Besar Anumerta pada tahun 1997 dengan pangkat bintang 5, di mana hanya ada 3 orang saja yang memiliki gelar tersebut di Indonesia. Bahkan tak hanya sampai di situ saja, namanya juga kini diabadikan sebagai nama jalan, universitas, museum hingga monumen yang ada di berbagai wilayah Indonesia. Dan berkat kegigihannya tersebut membuat ia terus dikenang hingga saat ini. Nah, itulah tadi sejarah singkat dari perjalanan Jenderal Sudirman hingga menjadi sosok yang sangat dihormati dan dikenal oleh seluruh rakyat Indonesia. Semoga setelah mempelajari kisah hidup beliau, kita bisa meneladani semangat dan juga perjuangan beliau dalam memperjuangkan dan juga mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jika ada pertanyaan dan juga saran, dapat kalian sampaikan di kolom komentar ya. Dan mohon bantuannya untuk share video ini agar bermanfaat juga bagi orang lain. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Salam jas merah.